الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, saudara dan saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah istiqomahkan kita, semoga Allah terima semua amalan kita di bulan Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi hitungan hari kita akan memasuki 10 hari terakhir. Ramadan berlalu begitu cepat. Ya, Ramadan akan segera meninggalkan kita. Mungkin sebelumnya kita termasuk orang-orang yang melalaikan hari-hari Ramadan, yang kita tidak memuliakan Ramadan, yang mungkin kita tidak mendatangi hak-haknya sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Bulan sebaik-baik bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita telah lewati. Maka tentunya untuk setelahnya, esok atau bahkan 10 hari terakhir, jangan sampai kita seperti orang-orang yang melalaikan hari-hari yang sebelumnya. Ramadan sebagaimana disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kehidupan Nabi SAW di 10 hari terakhir. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya bagi kalian, sebenarnya untuk kalian telah dijadikan dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah, contoh yang baik, suri tauladan. Termasuk suri tauladan Nabi SAW bagaimana ketika menyambut 10 hari terakhir, yang mana di 10 hari terakhir Rasulullah, dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Keadaan Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir, beliau ini yaitu mengencangkan tali ikat pinggangnya. Ini adalah kiasan bahwasanya Nabi SAW menjauhi istrinya. Beliau menjadikan dirinya semangat untuk menyambut 10 hari terakhir, dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Dan beliau membangunkan para istrinya. Nah, untuk 10 hari terakhir ini terkhusus, yang asal hukumnya kebiasaan Nabi SAW setelah Isya, Nabi SAW itu apa? Dia untuk segera tidur di awal malam. Yang asal hukumnya ketika setelah Isya, beliau tidak kuliner, tidak olahraga, tidak begadang. Beliau segera untuk apa? Tidur di awal malam, untuk bisa bangun di tengah malam atau di akhir malam, untuk bisa beliau menghidupkan di malam-malam akhir tersebut. Akan tetapi di bulan Ramadan beliau menghidupkan malam-malamnya. Ya. Bahkan beliau menghidupkan semua malamnya. Artinya enggak tidur sama sekali. Ini kebiasaan Nabi SAW ketika menyambut 10 hari terakhir. Dan kebiasaan Nabi SAW ketika di 10 hari terakhir yang dihidupkan diantaranya salat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa menghidupkan malam Ramadan dalam keadaan dia beriman dan dia mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus dosa-dosa dia yang telah lalu. Masya Allah.
Dia akan hapus dosa-dosa dia yang telah lalu. Juga selain dihidupkan dengan salat, Nabi SAW juga menghidupkan di malam-malam Ramadan, terutama 10 hari terakhir ini dengan apa? Tilawatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Ya, terkadang kita bosan membaca Al-Quran. Ada waktunya baca Al-Quran, mungkin lama-lama ujung-ujungnya 1 jam, paling lama 2 jam selesai. Setelah itu buka HP lagi. Ya, kalau buka HP kadang lebih kuat. Al-Quran, kenapa nggak tahan? Kenapa? Memang godaan lebih besar. Nah, godaannya lebih besar. Apalagi kalau ada orang yang subhanallah sudah dihuni oleh jin. Tubuh dia sudah dijadikan sarangnya jin. Ya, dalam hitungan beberapa menit dia sudah nggak bisa membaca Al-Quran. Nah, farahimanakumullah, semampunya. Fattaqullah mastata'tum. Baca Al-Quran semampunya. Kalau nggak kuat ya sudah istirahat dulu. Ya, kemudian lanjut baca Al-Quran lagi. Hidupkan dengan Al-Quran. Juga di antara yang dihidupkan Nabi SAW malam-malam tersebut 10 hari terakhir dengan adalah wa dzakarallah ta'ala. Wa dzakarallah ta'ala. Dan Nabi SAW mengingat Allah, zikir. Ya. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Juga di antaranya malam-malam yang dihidupkan Nabi SAW, terutama malam Lailatul Qadar, juga di antaranya ikhraju sedekah, mengeluarkan sedekah. Mengeluarkan sedekah. Sebagaimana juga kebiasaan Nabi SAW, sebagaimana dalam sabdanya, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Kata Nabi SAW, sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, maka itu yang paling baik. Nah, apalagi sedekah di bulan Ramadan, momennya pas hari Jumat, momennya pas Lailatul Qadar, Masya Allah. Dan yang selainnya dari amalan-amalan soleh, ya, termasuk kalimatut thayyibah, ya, itu juga termasuk amalan soleh. Dan Nabi SAW memang mengosongkan waktu-waktu dari aktivitas-aktivitasnya untuk apa? Untuk menegakkan malam, dari malam 10 hari terakhir. Ya. Jangankan Nabi SAW, Imam Malik saja. Imam Malik rahimahullah, kebiasaan Imam Malik kalau masuk Ramadan, jangankan 10 hari terakhir, kalau masuk Ramadan saja Imam Malik menghentikan kajian-kajiannya. Kajian zamannya Imam Malik adalah kajian ilmu hadis. Dan waktu itu kajian-kajian dihentikan. Imam Malik khusus untuk menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran, dengan taraweh. Nah, dan Nabi SAW juga sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatinya, sibuk zikir dengan lisannya, juga sibuk zikir dengan anggota tubuhnya. Fa ini rahimakumullah, sibuk zikir. Kadang banyak orang zikir, subhanallah, banyak zikir, sampai zikirnya seperti yang biasa dilakukan saudara-saudara kita, baca la ilaha illallah 1000 kali, baca ayat kursi 500 kali. Keutamanya ini dan itu. Ini semua dusta, gak ada. Banyak-banyakan zikir tapi hatinya gak zikir. Ini percuma. Karena yang diperlukan adalah zikir seperti istighfar, la ilaha illallah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ya, dan zikir-zikir yang lainnya. Itu bukan hanya di ujung lisan, tapi dari hati juga. Ketika istighfar dari hati, jangan lisannya istighfar tapi hatinya enggak istighfar. Ya, dikeluarkan dari hati. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, jantung itu layaknya kider, layaknya panci. Dan gayung itu layaknya lisan. Gayung itu untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam panci. Kita juga zikir demikian. Kalau kita zikir, ya, mengeluarkan zikir yang ada di lisan kita, keluarkan dari panci itu, diambil dengan gayung, akan mendapat nikmatnya zikir, zikrullah. Dan zikir gak akan terasa kuat
Hati ini nggak akan memaknai zikir kalau dia nggak memasukkan di dalam hati. Contoh, ketika antum bapak ibu-ibu masih kecil dulu suka main loop, ya kan? Loop yang digunakan untuk cahaya matahari. Loop ini di bawahnya ditaruh kertas. Loop matahari, kemudian di bawah loop ada kertas. Ya. Kemudian kalau cahaya matahari dikonsentrasikan, maka akan bisa membakar kertas. Subhanallah. Ya. Coba bayangkan kalau seandainya cahaya ini cahaya Allah, kita berzikir dengan sebenar-benar zikir masuk dalam hati, maka zikir kita dalam hati akan terkonsentrasi sehingga bisa bisa memberikan cahaya pada hati kita, betul-betul bisa memberikan manfaat. Nah, rahimana rahimakumullah jami'an. Lailatul Qadar, ya, sudah kita sebutkan amalan-amalannya. Apa amalan-amalan Lailatul Qadar? Bagaimana Lailatul Qadar dihidupkan? Apa keutamaan Lailatul Qadar? Perlu kita fahami. Dan dalam Lailatul Qadar disunnahkan bagi seorang muslim untuk dia banyak membaca Al-Quran, ya, banyak mengkhatamkan Al-Quran. Subhanallah. Kehidupan para ulama salaf seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti kisahnya Tamim bin Aus Ad-Dari, seperti kisahnya Sa'id bin Jubair, seperti kisahnya Utsman bin Affan. Mereka ini mengkhatamkan Al-Quran di depan Ka'bah, 1 rakaat 1 kali khatam. Wah, ini ajaib, ya. 1 rakaat 1 kali khatam. Bayangkan, antum kalau 1 juz selesai berapa menit? Coba antum 1 juz berapa menit selesai? 1 jam, itu lama. Kalau mau cepat paling-paling 35 menit, 40 menit. Itu lama, lumayan lah, paling cepat. Seandainya 40 menit dikali 30, jadinya berapa? 40 menit dikali 30. Coba berapa? 40 menit dikali 30 jadi berapa menit? 40 menit dikali 30. 1200 menit. Coba 1200 menit antum jadikan jam. Berapa jam? Coba hitung. Pakai HP nggak apa? 20 jam. Kalau kita normal, berarti 1 rakaat kalau kita normal 20 jam. Lah bagaimana sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya? Tapi para ulama mereka bacanya cepat, ya, cepat, dan dalam keadaan mereka faham tajwid, faham tafsir, faham usul tafsir, faham akidah dalam Al-Quran, faham dalam fikih dalam Al-Quran, mereka faham. Ya, 1 rakaat 30 juz, masya Allah. Ini mereka. Kemudian juga Imam Bukhari. Imam Bukhari mengkhatamkan Al-Quran dalam Ramadan 40 kali khatam. 40 kali khatam. Kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran dalam Ramadan 60 kali khatam. Berarti 1 hari 2 kali khatam. Nah, kemudian ada seorang tabi'in namanya Salim bin Itr atau Sulaim bin Itr. Dia ini mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 hari 4 kali khatam. Ini bagi kita ini mendekati mustahil, hampir mustahil, ya. Coba 1 hari 4 kali khatam, kebayang kayak apa? Nah, fa ini subhanallah ajaib. Padahal Nabi SAW bersabda, la yafqah man qara'a al-Quran aqal min 3. Kata Nabi SAW, tidaklah faham, tidaklah faqih orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Artinya mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Makanya mengkhatamkan Al-Quran maksimalnya itu 3 hari. Jangan seperti orang, Masya Allah, ini malam Lailatul Qadar, kita khataman yuk.
Jamaahnya ada 20. Bagi-bagi tugas. Kamu juz awal, kamu juz surat ini sampai surat ini, kamu surat ini sampai surat ini. Ini subhanallah, ini enggak ada sunnahnya. Ya. Mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari hukumnya asalnya makruh. Ya. Kenapa? Karena dia enggak mendapati apa yang dimaukan dari Al-Qur'an. Seperti apa? Dia enggak paham maknanya. Ya. Ulama berkata, "Man qara'a al-Qur'an wa la yafham ma'na fa ka'annahu rajulun a'ma." Barang siapa membaca Al-Qur'an, dia enggak paham maknanya, dia seperti orang buta. Ya. Bagaimana? Ya, akan terjadi apa? Hati yang bergetar, jiwa yang bergetar, wajilat qulubuhum. Enggak bisa. Dia enggak paham. Makanya penting membaca Al-Qur'an, paham maknanya itu penting. Apalagi orang-orang asing, bukan orang Arab, orang Ajami. Mereka nggak tahu Al-Quran, maka harus dipahami maknanya. Ya, bukan sekedar targetnya khatam, tapi paham maknanya. Itu yang dimaukan. Ya. Kemudian para ulama menyebutkan, hukum asalnya membaca, mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari makruh. Tapi dikecualikan oleh para ulama. 1, kita lihat siapa yang mengkhatamkan? Para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh yang sudah menguasai ilmu agama. Jadi dihabisin Al-Quran dalam waktu singkat. Nah, mereka paham maknanya. Yang kedua, kapan diperbolehkan? Diperbolehkan membaca, mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 30 hari jikalau dia berada di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan. Seperti di tanah suci Mekah. Orang yang sholat di tanah suci Mekah, sholatnya seperti 100.000 kali sholat dibanding masjid yang lainnya. Kata Al-Hasan Al-Basri, termasuk amalan sholat yang lainnya. Berarti tatkala orang membaca Al-Quran di kota Mekah, amalannya, pahalanya 100.000 kali daripada membaca Al-Quran di luar tanah suci Mekah. Begitu pula orang yang sholat jenazah di tanah suci. Ketika antum pernah haji atau umrah, dapat jenazah. Kalau antum sholat jenazah tanpa mengikuti jenazah sampai kuburan, hanya sholat saja, pahalanya 1 qirot. Kalau mengantarkan sampai makbarah, pahalanya 2 qirot. Seandainya 2 qirot itu 1 qirot itu seperti Gunung Uhud pahalanya. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo, tingginya 350 meter. Itu pahalanya. Lah, kalau seandainya 2 qirot dikali 100.000 berarti apa? 200.000 qirot dibanding salat di tempat yang lainnya, salat jenazah tempat yang lainnya. Sama perbuatan maksiat di tanah suci juga demikian. Perbuatan maksiat di tanah suci dilipat gandakan 100.000 kali lipat maksiatnya dibanding maksiat tempat lain. Makanya hati-hati. Makanya orang maksiat di tanah suci rata-rata langsung efeknya di situ coba. Ada teman kita, masya Allah. Teman kita ini cerita ini, ngingetin lagi haji, temennya diingetin, tundukkan pandangan mata, jangan lihat maksiat di sini, ini tanah suci katanya. Dia ngeliat wanita Perancis terus, dilihat terus, baru dinasehatin, langsung apa? Di depannya ada tiang lampu, cedeng gitu ya. Ini masih apa? Masih tiang lampu, belum maksiatnya dicatat. Nah, subhanallah ada kisah seorang lelaki dari daerah Sulawesi, ya, dari kota Makassar. Masya Allah, ketika haji minum air galon, saking hausnya diminum, kelok 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 kelok. Setelah diminum, orang-orang pada teriak, "Tubilallah, tubi ilallah," bertobat kepada Allah. Tub ilallah, ya, tub ilallah, bertobat kepada Allah. Ternyata orang ini sebelum naik haji dia bukan mantan, masih dia minum khamr, minum minuman keras. Diingetin Allah tanah suci, masya Allah. Dan kisah nyata yang kami dapati dari seorang syekh. Ada seorang wanita, ya, wanita ini ketika haji tawaf di Ka'bah, wanita ini keliling ikut orang di depannya. Kemudian wanita ini cerita kepada orang depannya, "Ka'bahnya di mana?"
Astagfirullah. Lah selama ini ibu ini keliling kemana? Ya saya ikut kamu keliling, katanya ini tawaf. Tapi Ka'bahnya tidak kelihatan. Setelah dia selesai dari tawaf, ketika dia pulang, dia mampir ke satu toko. Bilang ke penjaga toko, kok saya tadi tawaf, saya nggak lihat Ka'bah ya. Istaghfirillah katanya. Minta ampun kepada Allah. Coba lihat layar televisi, kamu bisa lihat Ka'bah nggak? Di layar televisi saya juga nggak bisa lihat Ka'bah. La haula wala quwata illa billah. Coba kamu bilang, dosa apa sebelum kamu berangkat haji yang sudah kamu lakukan? Ternyata wanita ini adalah tugasnya, profesinya sebagai pemandi jenazah. Tukang memandikan jenazah. Katanya setiap memandikan jenazah, profesi dia selama 3 tahun, setiap dia memandikan jenazah, mesti ada dukun-dukun titip bukhul. Titip apa? Bukhul, ikatan sihir. Untuk dikemanain? Dimasukkan mulutnya jenazah. Terus dibungkus kafan, baru dikuburkan. Ini 3 tahun dia lakukan. Ketika terakhir sebelum berangkat haji, dia memandikan jenazah seorang balita umur 3 tahun yang masih suci. Ya, ketika dimandikan jenazah ini, dimasukkan bukhul itu ke mulutnya, dimuntahkan sama balita ini. Dimasukkan lagi sama ibu ini, dimuntahkan lagi. Sampai ketiga kalinya, biar nggak dimuntahkan, mulut anak 3 tahun ini dijahit sama ibu itu. Nah, dan setelah itulah dia nggak bisa lihat Ka'bah. Masya Allah. Diingetin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbuatan syirik. Dan rahimana wa rahimakumullah jami'an, di malam 10 terakhir ini jangan sampai dilewatkan. Jangan sampai diisi dengan tidur terus, jalan-jalan terus, rekreasi terus, shopping terus. Coba, zaman sekarang orang-orang sibuk belanja. Untuk apa? Idul Fitri menyajikan dengan menu makanan mereka. Sibuk bikin kue. Ya, si istri bikin kue, anaknya semua disuruh bikin kue. Ya. Kemudian sibuk apa? Sibuk shopping. Nah, kapan shoppingnya? Malam-malam ganjil, subhanallah. Fa'ani rahmatullah, ini kebiasaan yang gak layak untuk apa? Dihidupkan. Nah, sibuk membeli pakaian baru, tapi gak sibuk untuk menjadikan hati kita baru. Ya, sibuk dengan menyajikan makanan, tapi gak sibuk dengan zikrullah. Ya, disibukkan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya. Dan Lailatul Qadar itu hanya di antara 10 hari terakhir. Hanya 10 hari. Malam 21, malam 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bisa jadi hari ke-29-nya Idul Fitr. Nggak sampai 10 hari, bisa jadi. Nah, ini malam Lailatul Qadar hanya di antara 10 hari doang, masa nggak bisa ngidupin? Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seandainya malam Lailatul Qadar itu ada di antara malam-malam dari 1 tahun, niscaya saya akan hidupkan semalaman penuh selama 1 tahun akan saya hidupkan. Subhanallah. Fama baluka bi asyara ayyam bi asyara layal. Bagaimana menurut kamu kalau hanya cuma 10 malam saja? Kata Ibnu Qayyim, seandainya 1 tahun saja, 1 tahun ada berapa hari? 360 hari. Seandainya malam Lailatul Qadar itu ada di 360 malam, niscaya 360 malam saya akan hidupkan. Saya akan hidupkan. Tapi malam Lailatul Qadar hanya 10 malam. Apa sih beratnya? Ya. Apa sih beratnya untuk sabar, nggak shopping para ibu-ibu? Ya. Para bapak nggak mancing, nggak goes, nggak ngabuburit. Apa sih beratnya? Nah, khusus 10 hari terakhir, Masya Allah. Ini rahmatullah,
Bagaimana ulama salaf menghidupkan 10 hari terakhir? Kemudian rahmatullah, ya, 10 hari terakhir kebiasaan Nabi itu iktikaf. Dan Ramadan itu diwajibkan kapan Ramadan? Kapan kita disyariatkan puasa Ramadan? Mulai kapan? Tahun 2 Hijriah bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW mendapati Ramadan 9 kali mendapati Ramadan. Dan Nabi SAW selama Ramadan gak pernah meninggalkan i'tikaf. Dan i'tikafnya Nabi SAW dari khilaf para ulama malam 21 atau pagi 21-nya. Dan kebiasaan Nabi dari malam 21 sampai malam Id. Gak keluar-keluar masjid. Ini hakikatnya i'tikaf. Bukan seperti i'tikafnya kita orang. Siang ada pekerjaan, nanti saya i'tikafnya malam aja lah, habis tarawih saya i'tikaf. Ada yang saya i'tikafnya malam-malam ganjil ah. Ada lagi yang lebih dikit lagi, saya i'tikafnya malam ganjil, habis tarawih sampai jam 10 ah, setelah itu pulang. Kan mubadir, mendatangi istri kan juga sedekah. Nah, ada aja alasannya. Yang istri juga demikian, Mas, ngapain sih i'tikaf lama-lama? Hati-hati ya, kalau i'tikaf kamu nggak tak sapa 1 minggu kamu, nggak tak kasih jatah kamu ya. Ya Allah. Wah, ini rahmatullah jami'an. Ya, 10 hari Ramadan itu i'tikafnya Nabi seperti ini. Gimana Nabi memuliakan 10 hari terakhir seperti ini? Bukan seperti i'tikaf zaman kita. Nah, kemudian ketika mendapati Lailatul Qadar, untuk kita dianjurkan untuk merubahnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak zikir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ramadan kita berharap apa? Ramadan kita keluar dari Ramadan kita jadi hamba yang diampuni. Gimana di bulan Ramadan keluar dari Ramadan dia nggak diampuni? Gimana kalau di luar Ramadan? Ramadan saja nggak diampuni. Ramadan saja hatinya nggak dibersihkan. Ramadan saja dia nggak bisa melatih diri dia menjadi insan yang baik. Gimana di luar Ramadan? Nah, di bulan Ramadan hati kita dibersihkan, dilatih untuk kita nggak makan, biar merasakan seperti orang-orang miskin yang nggak makan. Gimana tahu jadi orang miskin kayak apa? Di bulan Ramadan ketika marah, kita tahan rasa amarah. Di bulan Ramadan ketika kita dendam, kita hilangkan dendam. Nanti ketika masuk surga, nuzi'a min qulubina al-ghil. Allah akan cabut dari hati kita sifat dendam. Penghuni surga nggak ada sifat dendam. Ya, kita akan dijadikan apa? Fi qulubin wahidin. Hati kita satu, hati kita nggak ada dendam, hati kita sama. Itu penghuni surga nanti. Adapun sekarang kadang dendam, ngambek, baper, ya, dan lain sebagainya lah, ya. Fa ini rahmatullah jami'an. Kemudian, ya, banyak-banyak ngasih makan orang puasa. Man saqal qaum saqallahu fil jannah. Barang siapa ngasih minum, Allah akan kasih minum dia di surga. Lah ini ngasih minum di bulan Ramadan, Masya Allah. Apalagi bukan hanya minum, ngasih minum aja dikasih minuman di surga. Apalagi kalau kasih makanan, Masya Allah. Sering-sering. Belum lagi pahalanya apa? Man fattara sa'iman kutiba lahu mithlu ajrih. Ya. Barang siapa ngasih makan orang puasa, dia akan dapat pahala seperti orang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Masya Allah. Banyak-banyak. Nah, kemudian rahmatullah, juga ketika Ramadan, sebagaimana ma'ruf, sampai Allah turunkan surat Al-Qadar. Ya. Dinamakan Lailatul Qadar, ada yang berpendapat karena apa? Karena di situ turunlah Al-Qur'an. Al-Qur'an turun pada Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Li'admi sya'niha wa qadriha wa syarfiha wa khususiha. Jadi dinamakan Lailatul Qadar di antara sebabnya yang lain adalah karena apa? Kemuliaannya, keagungannya. Dan ada yang mengatakan kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena di situ Allah jadikan pahala dan rizki yang sangat banyak di malam Lailatul Qadar. Hah? Belum selesai juga. Kita tutup sampai di sini. Kita segerakan buka puasa.
Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doa juga ya, doa mustajab la yurad.